Jadi anak raja itu perempuan kena tangkap juga oleh Nabi Sulaiman. Namanya anak raja lah putri, pastilah bungas kada mau umpang anak raja kada bungas. Walaupun kada bungas dipoles sana, poles ini skincare kah apakah, bungas saya akhirnya. Ya, jadi bungas. Jadi anak raja ini bebinian ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya dinikahi oleh Nabi Sulaiman anak raja tadi. Aku naik. Siapa nang kada akun lawan Nabi Sulaiman, mana bungas, mana sugih, mana raja pulang, aku naik. Nabi Sulaiman pun menjadikan anak raja tadi istri. Nah, kemudian berjalan waktu, istrinya Nabi Sulaiman ini yang anak raja tadi pun berpadah lawan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, aku ini kangen lawan abah. Bagaimana? Kata Nabi Sulaiman, sudah meninggal dalam peperangan kemarin. Ya, aku tidak apa-apa, Pang, sudah meninggal takdirnya. Aku sudah pasrah aja. Dan aku sudah bahagia hidup denganmu. Cuman katanya aku rindu Pang lawan abah. Tolong Pang bikinkan patung supaya menghilangkan rindu ini, meredam rasa rindu ini lawan abah, ulahkan patung. Patung berbentuk abahnya. Zaman bahari itu patung belum dilarang lagi. Patung kada dilarang. Kalau zaman sekarang kan patung dilarang. Dalam syariat Nabi kita patung dilarang. Patung yang berbentuk makhluk yang bernyawa seperti manusia, seperti binatang, itu nang dilarang. Tapi kalau seandainya tidak berbentuk manusia, ada apa-apa. Berbentuk sepeda, itu kayak di Jeddah itu ada sepeda Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan ada sepeda. Cuman saking gandalnya itu kan dipadahi namanya sepeda Nabi Adam. Kenapa? Karena di sana kada boleh patung. Masuk di Mekah sana, ya di Jeddah itu kada boleh patung. Nah, ya, jadi di sana itu patungnya itu ya buah-buahan bentuknya, sepeda, kendi, itu aja. Lain kita di Balikpapan. Banyak banget patung. Tuh di situ tuh patung banyak. Di paguyuban situ. Di taman itu kan, di pinggir jalan ada patung polisi. Ya, patung polisi. Masih ada ke patung polisi atau kada ada? Nah, itu. Nah, diulahkan patung oleh Nabi Sulaiman, bentuknya abahnya. Bentuk abahnya si istrinya Nabi Sulaiman. Jadi istrinya ini waktu itu ketujuh alhamdulillah ada patung abah mengenang. Zaman bahari kan belum ada foto, jadi patung aja. Tapi lambat laun patung ini menjadi sesembahan, disembah. Yang tadinya cuman merasa menghilangkan, meredam rasa rindu, ternyata lambat laun jadi sesembahan. Nabi Sulaiman itu kan kada tiap hari Pang di situ karena sidin bisi bini banyak, kemudian kerajaan sidin luas, jadi beliau itu jalan keliling mengontrol kerajaan beliau menggunakan angin. Karena kendaraan beliau itu angin. Sebelumnya beliau punya kendaraan itu kuda bersayap. Nabi Sulaiman punya kuda bersayap. Apa jar orang zaman sekarang tuh? Kalau unicorn itu nang betanduk satu, unicorn kah? Kalau bersayap apa ngarannya? Itu bahasa anunya. Burak lain lagi ya. Ini kuda bersayap. Enggak tahu apa ngarannya orang barat nyebutnya. Unicorn apa? Enggak paham lah istilahnya itulah. Nah, bersayap kudanya Nabi Sulaiman. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman itu lagi membersihkan kuda itu. Nabi Sulaiman paling ketujuh nih punya kuda ini. Bahasa kitanya orang punya mobil Alphard, wah tiap hari dibasuh. Apalagi nukar mobil hanyar kalau dibasuh terus. Motor hanyar kah dibasuh terus. Nah, jadi ketujuh Nabi Sulaiman lawan kendaraan ini, kuda bersayap ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman asik membersihkan kuda tadi, memberi makan, ya. Tiba-tiba kelewatan sholat asar. Sidin karena sholat kelewatan. Waduh, kata Sidin, gara-gara kuda ini aku lupa dengan Tuhanku. Apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, dari saat ini engkau tidak ada lagi di hatiku. Jadi kuda itu ditinggalkan Sidin.
Kada mau lagi gara-gara itu lupa lawan Allah Ta'ala. Bukan kada sholat, telalai waktunya. Ibarat kata sholat asar itu umpama jam 4, sidin sholat asar jam 5 umpama. Terlewat waktunya. Bah, gara-gara ini aku terlewat sholat asar. Maka sidin tinggalkan itu kudanya tadi. Kada lagi dihiraukan. Nah, kita ini terkadang lelet terus waktunya. Ya, subuh kesiangan duhur, lagunya kayak mana tuh lagu kasidah itu ya? Maghrib kemalaman zuhur. Pokoknya ada lagunya itu. Ada kan lagunya itu? Ada, ayolah. Cuman kan hafal aja, Bang. Jadi gara-gara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa senang. Oh, ternyata Nabi Sulaiman ini lebih cinta lawan aku. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman kendaraan yang lebih hebat daripada kuda terbang tadi. Apa itu? Angin. Maka Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman angin. Lebih harap lagi, kalau usah diberi makan, kalau usah dipelihara, angin datanglah, bawa aku ke Samarinda. Cung, nyamannya. Jakanya seorang nih bisa keramat angin tuh. Ada uyu-uyu bolak-balik ke Amburawang pakai motor. Kayaknya 40 kilo berjalan. Hujan kehujanan, panas-panasan, mobil masuk angin pulang. Ya, cuman kan bisa Bang lah, itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini berkunjung, setahun kemudian datang kepada bini ini, ternyata apa? Patung tadi jadi patung sesembahan, dijadikan Tuhan. Jakanya kada dijadikan Tuhan, cuman patung biasa, ada apa-apa dijadikan Tuhan. Sarik Nabi Sulaiman. Lalu patung tadi pun dihancurkan. Dihancur, disariki bini sidin. Kenapa ikam ini anu. Nah ya sudah. Nah itu tuh. Nah kemudian, wallah alam ya, suatu ketika Nabi Sulaiman itu hendak masuk WC. Kan Nabi Sulaiman itu kan menguasai jin, manusia, binatang, daratan, lautan, udara dikuasai Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sidin besi cincin. Ada yang mengatakan batunya jamrud. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu nang bikin sakti. Jadi kalau cincin itu dipakai oleh Nabi Sulaiman, pakai sidin, maka semua jin apa semuanya tunduk lawan Nabi Sulaiman. Tapi kalau dilepas kada sakti sidin. Suatu ketika sidin hendak masuk kamar mandi. Lalu cincin ini kan karena bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kada boleh dimasukkan ke dalam WC, kada boleh dibawa. Lalu beliau titipin cincin tadi. Ada yang mengatakan cincin itu dititipkan lawan bini sidin. Ada yang mengatakan lawan budak perempuan sidin. Ala kulli hal, cincin itu dititipin. Masuklah Nabi Sulaiman ke dalam WC. Jin Ifrit waktu itu melihat. Jin Ifrit nih, Ifrit itu bukan ngaran lah, tapi bangsa. Ya, jadi Ifrit itu bukan ngaran jin, tetapi dia bangsa, termasuk suku ya, suku di bangsa jin. Ifrit. Nah, Ifrit ini yang paling mucil, nang paling jahat, nang jin apa, yang orang menganukan santet itu ya jin Ifrit ini. Padahal nonton film apa namanya si Jin. Nah, itu Ifrit itu digunakannya untuk mengganggu orang. Jin Ifrit tadi. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi dikejar sama jin Ifrit, hendak dibakarnya Nabi pakai obor, tapi Nabi membaca kalimat utama, tebakanlah jin tadi. Nah, datanglah jin Ifrit berubah wujud seperti Nabi Sulaiman. Minta cincin tadi lawan bini sidin. Mana cincinku katanya. Bini sidin kan tahu, kirain ini Nabi Sulaiman, ternyata jin Ifrit. Dibalikan cincin tadi, dipakai lawan jin tadi. Setelah dipakai lawan jin ini, wah jin ini sakti. Duduk di singgah sana Nabi Sulaiman, di tempat kerajaan. Bahasa kitanya kantornya lah ya, tempat duduk Nabi Sulaiman. Tidak lawas kemudian Nabi Sulaiman yang asli keluar dari WC. Bertakun sidin lawan bini sidin, mana cincinku? Maka pian sudah mengambil tadi. Nah, iya pang kata Nabi Sulaiman ya. Bahasa kitanya nih ya.
diambil sudah cincin ini. Ada yang sabotase nih. Ada yang kepingin menyebarkan fitnah. Dilihat Nabi Sulaiman melihat ke dalam, ternyata jin ifrit berbentuk sidin, wujudnya sidin, sudah duduk di singgah sana Nabi Sulaiman tadi. Akhirnya Nabi Sulaiman yang asli ini seorang pun tidak ada yang mengenal sidin. Tidak ada yang mengenal. Bahkan bini sidin pun juga nggak percaya. Keluarlah Nabi Sulaiman dari kerajaan itu. Seikung-ikung pun manusia rakyatnya kadang mengenal nama Nabi Sulaiman. Mencari makan susah. Biasanya di kerajaan disediakan, ini kada disediakan makanan, gimana? Berapa hari itu? Selama 40 hari Nabi Sulaiman kujuk-kujuk sana, kujuk-kujuk sini. Kada kesakti, kada bisi cincin tadi. Sedangkan jin ifrit tadi yang selama 40 hari itu, dia kan mengatakan nih, di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman itu ada buku-buku sihir. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu semua dukun-dukun, ilmu-ilmu sihir di seluruh dunia diambil oleh Nabi Sulaiman. Tapi waktu itu belum sempat dimusnahkan. Ditaruh di tempat duduk Nabi Sidin Tenah. Nah, jin ifrit tahu. Jadi pas ketika Nabi Sulaiman luntang-lantung di luar selama 40 hari, nah si jin ifrit ini pun membuka bangku tadi, mengajarkan ilmu sihir itu kepada rakyat-rakyatnya, kepada ajudan-ajudan, menteri-menteri, diajarkan ilmu sihir. Nah, gara-gara itu ilmu sihir tersebar lagi sampai sekarang ini. Nah, ada yang namanya apa tuh, yang film di Banjar tuh pengarangnya tuh, yang kemarin Racun Sangga. Nah, pernah nonton lah Racun Sangga. Kenapa rame banner ini, apa Racun Sangga ini? Kok bahasa Banjar? Dilihat di YouTube, wah bahasa Banjar. Racun Sangga, orang memisahkan laki bini. Ini ada lagi film nanti Hanyar ini, anak dirilis pulang. Kisah di Kalimantan lagi, apa santet pulang tuh, ilmu apa itu? Gara-gara nang jin ifrit membuka apa tadi itu? Membuka kitab sihir itu.